Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia, salam keberkatan, salam daripada Borneo. Jadi apa yang kita mau bahas hari ini cukup menarik dan insya Allah ya, ilmu ini ada manfaatnya insya Allah. Jadi saya mohon maaf sekiranya video ini terlampau panjang lah. Cuma ilmu ini setakat ini sangat-sangat mencabar untuk saya buat kiakiran. Dan di hadapan saya nih, ada kiakiran, boleh nampak ya. Jadi sebelum kita lebih lanjut membahas ceritanya apa masalahnya, apa-apa pekerjaan yang baik, insya Allah kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga pekerjaan kita hari ini diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So hari ini berapa hari bulan? 20 20 hari bulan 10 2023 ya, bersamaan dengan jam 8 lebih lebih kurang jam 8 lebih. Jadi apa yang kita bahas ini malam, sebab malam baru ada masa, kira-kira ini cukup mencabar, di mana kita sudah ganti satu-satu lagi masalahnya. Jadi sebelum kita bahas ini, kita terus pergi depan whiteboard nih. Kereta ini datang nih towing, seperti mana dalam gambar nih towing nih. Boleh nampak kameramen Kalau ada plate number pandai-pandai lah kameramen kabo. Oke, ini kereta nih di towing. Oke, boleh nampak kameramen di towing Dan kereta itu ada di depan kita sekarang. Itu. Oke. Dan masalah keluhan kereta ini ialah masuk di dengan R tidak jalan. Tidak jalan dan kita scan tisu tidak dapat bagi respon. Tisu tidak bagi respon. Dan kita cek wiring memang banyak reput. Sensor-sensornya banyak reput. Kalau kita tengok di sini, kameramen boleh mungkin ke sini sedikit. Ini keadaan gearbox yang kita telah overhaul dan kita telah tukar. Ini keadaan dia. Ini dia punya drum, ini kepala babi ataupun front carbo depan. Kira-kira ini kita buka dia punya piston valve, akumulator. Ini valve body. Bodinya pun kita tukar. Ini banyak ada solenoid tidak hidup. Jadi orang tidak ada jual solenoid, kita ganti valve body second hand. Dan setelah kita pasang, kita sudah overhaul. Ternyata soket pun hancur-hancur ya, soket solenoidnya hancur, selector mode pun hancur. Setelah kita pasang ini soketnya hancur nih kita boleh tengok lah, ini hancur semua, tiada ini hancur nih, ini wire sudah tercabut-cabut. So apa yang terjadi di kereta ini kalau kita tengok ya, ini kita sudah ganti semua, dia punya soket solenoid ini hancur, ini selector mode ini sudah kita tuh, boleh kameramen nampak ya, tuh yang merah nih, ini kita sudah ganti, soketnya hancur. Inhibitor pun rosak, keluar pergi di meter pun tidak ada. Lepas tu dia punya soket yang ini pun hancur. Tengok kameramen sini. Nih. Tuh. Nih nampak ya di laser tu? Ini pun hancur. Semuanya hancur. Lepas tu kita ganti soket, kita ganti selector mode. Oke, dia keluar sudah screen macam R di macam inilah. Sekarang dia keluar R sudah. Cuma yang satu ni cuma yang hari itu datang dia punya R dengan R dengan nih memang tidak ada, sekarang ada sudah. Ini kalau kita bawa pergi R, ini pergi satu betul lah. Tengok sini kameramen, kita bawa pergi sini satu, dia keluar satu, kita bawa pergi dua, dia pergi dua betul. Tengok kameramen sana, dua, kita bawa pergi di, kita bawa pergi R, kita bawa pergi P, tiada P sebab mentolnya ini putus. Ini kereta memang banyak masalah. Yang satu, kedua lagi cek engine pun tak keluar. Tu cek engine dia sana, mentolnya pun putus nih. Kameramen boleh nampak, kameramen. Tapi engine hidup kita tidak bahas. Cuma kita tengok ini P-nya menyala, bukan lagi inhibitor switch ataupun selector mode rosak. Tapi memang mentol dia tidak hidup lah. Jadi yang kita jadi isu sekarang, apa masalah ini kereta sampai tidak boleh jalan? Kita tengok kelasnya. Ini inhibitor switch sudah kita tukar. Ini baru dia keluar sebab dia datang di sini. Kereta ini tidak boleh keluar sebab ini masalah. Dan kalau kita tengok ini patah, kameramen kasih flash dulu. Nih, nampak nih? Ini dia, ini gigi ini patah nih. Itu sebabnya bawa pergi P pun tak boleh. Ini switch pun gila-gila, kita kontrol pakai tangan, buat continuity pun tidak dapat. Jadi kita sudah ganti, dan soket yang ini pun sudah kita ganti, dan body valve pun kita sudah ganti yang ini sebab ada satu motornya. Kita cari motornya tiada jual dan terpaksa kita ganti body valve satu set second hand. Sebab kenapa? Dia punya body valve ni ada yang luka di dalam sudah ini. Parit-parit dia semua nih. Ada luka, rosak lah. Rosak semuanya. Jadi kita ganti.
Oke, sudah, kereta boleh jalan, soket sudah macam. Ini pun kita ganti clutch pad. Ini semua kita ganti, dia punya clutch pad pun ada yang habis. Kita tengok dia punya steel pun calar. Kameramen, kita tengok ganti semua nih, kita ganti. Nih, calar nih, boleh ya? Nampak nih calar. Ini pun clutchnya pun ada yang haus, ada yang terbakar. Ya, ini yang masih begini coklat-coklat oke lagi. Yang ini yang hitam nih habis nih. Nih, tinggal besi nih. Tiada sudah yang tinggal. Hancur sudah, hancur lebur. Jadi lepas itu sudah semuanya, kita cek, jalan sudah kereta, kita scan data stream tidak dapat baca. Kita ganti TCU, barulah kita dapat baca dia punya data stream. Sebab masa tidak terlalu panjang, kita tukar nih, barulah data stream kita boleh baca. Nanti mungkin satu orang pemain akan scan dulu, apa bezanya yang ini dengan itu. Sekejap kita hold dulu. Kita hold. Oke, masalah ini kereta terlampau banyak, daripada peringkat wiring, TCU-nya masalah, soket solenoid masalah, inhibitor switch masalah, buff body pun masalah, mechanical problem ini macam yang clutch pad, clutch steel, steel clutch, dia punya clutch pad semuanya kita ganti. Jalan sudah, tapi pertukaran gear tidak smooth. Bila kita cek, kita mau tengok data stream, soket sudah bagus, walaupun pecah ini kita sudah kasih kuat, sama juga, tetap dia tidak dapat baca data stream. Jadi setelah kita ganti ini, barulah kita dapat baca data stream, pertukaran gear pun cantik. Hari itu dia jalan, tapi still gear 3 saja. Still gear 3 saja. Jadi terpaksa kita baca data stream, tengok rupanya ada masalah dari segi soket. Jadi TCU kita tukar baru dapat baca data streamnya. Jadi kita akan pasang TCU lama itu dulu untuk buktikan betul ke TCU masalah. Takut nanti ada komen-komen negatif yang mengatakan lah mungkin TCU siap masalah. Kita tengok soket-soketnya hancur semua nih, kereta lama memang beginilah. Jadi untuk kereta ini alhamdulillah kita telah siap pasang semua, dia punya soket kita tukar, itu pun kita cari second hand. TCU kita sudah tukar, buff body. Sebenarnya buff body ini ada yang calar dalam dan ada selonitnya bermasalah pun kita sudah tukar, dan clutch pad sudah kita tukar. Jadi untuk rumusan, untuk memudahkan kita memahami, insya Allah mungkin sedikit sebanyak, ya sedikit sebanyak perkongsian sistem kerja gearbox auto Kia Carens ini membantu. Untuk Kia Carens diagram dia secara keseluruhan, minta maaf kalau crowded sebab tengah malam ini agak kelengkabut, kita tidak bersedia sebenarnya, kita spontan saja. Jadi mohon maaf sekiranya ada yang tidak paham, bolehlah tengok banyak kali ini barang. Oke, kalau kita tengok dari sini, ini adalah bateri itu yang bateri sana lah, bateri. Oke, ini kunci. Yang uniknya sekarang ini kalau kita nampak, kalau kereta Toyota, kereta Daihatsu, dia main exhibitor switch ini dia main positif, yang negatif. Yang ini dia main positif, Yang ini IS ini maksudnya nih, dia duduk sini. Oke? Dia main positif, Kalau kereta macam Kancil, Myvi dia main negatif. Yang positif sudah direct di sini. Tapi untuk kereta ini positif dia main masuk pergi input sini, ini gigi input, ini sini. IS di mananya inhibitor switch, yang inilah, yang ini dia masuk positif, dia keluar pergi RN, ini positif ya, positif. Lepas tu yang ini pergi starter. Sebab itu kalau tidak pergi P dengan N, kereta tidak boleh start. Oke, ini sini. Oke, gearbox tu gearbox lah. Oke, di gearbox ni untuk gearbox yang ini input sensor dengan output sensor dia tidak ada di luar, semua dia kawin dalam dengan speedometer saja, SM. Speedometer direct pergi kilometer lah. Yang ni IP ni input sensor masuk pergi ECU. Oke, ECU itu yang ini. TCU sorry. TCU yang ini. Sekejap saya ambil dulu. Oke, ini TCU dia. Ini yang bagus kan? Oke, ini TCU dia. Ini TCU yang sebab sekarang tengah tukar. Ini TCU dia yang kita tukar. Ini TCU di sini. Dalam TCU ini dia banyak wire, dia ada input, output, dia ada current. So semua input itu daripada sensor di dalam gearbox itu, kemudian dia akan laksanakan hantar ke solenoid. Solenoid itu yang inilah. Ini solenoid nih, kameramen boleh sini. Ini namanya solenoid. Solenoid reverse, clutch up, clutch, sensor, oil, semua ada di dalam sinilah. Ini namanya istilahnya apa namanya? Solenoid lah. Dalam solenoid itu ada reverse, ada clutch, apa istilahnya kalau kita ini bahasa dia? Lock up solenoid. Ada yang lock up solenoid, ada yang baca suhu minyak. Macam ini kita ada inilah. Jadi sekarang ini TCU dia ini betul ke masalah, kita sekarang tengah pasang TCU lama. Kita tengok tiada bacaan dia. Jadi ini TCU di sini, transmission control ini kita beli second. Jadi kita sudah tukar.
Jadi kita tengok tiada bacaan lah. Tiada bacaan. Jadi kita pasang ini baru ada bacaan di data stream. Untuk kita tengok pertukaran gear, output, input, gear 1, gear 2. Dari TCU kita nampak, baru oke. Yang asal tidak dapat baca. Jadi kita akan ke kereta nanti sekejap dia orang tengah pasang. Jadi sekarang ini bateri, aliran dia seperti inilah. Ini combination meter lah. Ini relay starter. Starter ini pula daripada sini, kaki 30 macam biasa. Saya tidak mau bahas panjang ini sebab saya mau bahas gearbox saja. Tapi dia berkait rapat dengan starter sebab kalau tidak pergi P dengan N, starter tidak mau hidup sebab kaki 85 ini kena P N dulu. Jadi positif masuk sini, negatif dia direct. Kalau Daihatsu negatif pergi sini, terbalik. Daihatsu Toyota untuk kereta Kia Karen, aku pun lama juga mengkaji kenapa dia orang main ini positif, sangat bahaya. Sebab kalau dia main ini positif, kalau luka wayar ini boleh touching di body. Boleh touching di body, boleh bakar. Jadi kalau Jepun punya, dia tidak main itu selector mode, dia tidak main positif, dia main negatif. Untuk kereta NASA dia main positif. Hasilnya positif input, lepas tu dia akan alih pergi D, pergi R, dia akan sambung, lepas tu dia menyala sini. Lepas tu ada yang masuk pergi ECU. Daripada sini ada yang pergi ECU. Ini ada sini, ada yang pergi ECU. Inilah pergi TCU, ada yang pergi meter. Pergi meter ni positif Kalau kereta lain dia main negatif. Negatif dia main, lepas tu dia keluar pergi mentol. Positif sudah dari kunci. Itu untuk kereta Myvi, Kancil, Viva, dia main positif, dia main negatif. Yang ini terbalik. Dia main positif pula, grounding sudah direct untuk hidupkan lampu P, lampu R, lampu N, lampu D, lampu 2 dan 1. Ini beza. Untuk Kia ni saya ingatkan macam kereta lain, rupa-rupanya saya silap sebab saya buat test lem tadi. Terkejut saya kenapa positif dia main, itu bergantung pada engineer dia lah. Pasal kita try pakai test lem, rupanya dia main positif. Jadi ini sekadar dia punya diagram sepintas lalu. Sebab kalau kita mau bahas takut duration terlalu panjang. So kita nak test drive lagi ni kereta, tiada data stream. Oke, sekarang kita tengok orang saya cakap tiada data stream. Jom kita pergi tengok TCU yang lama. Ini TCU second yang bagus. Kita tengok. Ini contoh ciri-ciri TCU. Ini dia cakap engine speed NA, semua tidak dapat baca. Tuh, TCM, nampak tu TCM transmission control unit, boleh fokus sana. Tuh NN tidak berkenaan. Non above apa kalau dalam bahasa ini? Saya tidak tahu NA. Ini TCU yang baru yang kita akan pasang. Nih. Jadi sekarang ini kita akan matikan engine sekejap. Kita akan pasang TCU nih. So kita akan matikan engine. Betulkah TCU ada problem? So kita tengok sana. Alright. Kameraman, pomen mungkin boleh tukar. Oke, boleh kameramen fokus di sana, dia tukar, takut orang bilang edit. Oke. Tengok sana. Di sini TCU-nya sini, sorry. Sebelah sini TCU-nya. Kau tahu lah pening-pening lah. Sebelah sana lah kau kameramen, boleh lah kan? Oke, jadi sekarang kita tukar Sekarang kita tukar. Kita tengok satu orang pomen dia tukar. Ini yang asal, kameramen boleh masuk sedikit. Ini yang dia punya yang asal Oke, yang asal kita buka. Ini TCU dia. So kita buka. Ini kita pasang yang second hand tapi tidak rusak lah. Kita masuk. Kita masuk dan kita akan start dan kita tengok data stream dia oke ke tidak. Oke. Kita tengok. Kita akan keluar balik dulu, betul? Kalau boleh dia dapat baca oke lah. Terus synchronize. Dia lambat sedikit dia tengah nih loading. Oke, ini dia tengah loading. End session. Kasih end session saja lah, nanti masuk baru. Lambat ke dia masuk? Dapat? Kita try. Itu P kata saya. Oke, ini P-nya tidak muncul Ini P dia tidak muncul. Ini mentol saya tadi kita bahas. Masih ya lah. Masuk, pergi balik, masuk balik macam biasa. Masuk balik lambat dah. Oke, masuk Kia. Oke, apa nih?
Oke, 16 pin. ...2006... ...2005 gak, Jol? Tengok, dia boleh baca kan tidak semua? Ada 2 full code untuk engine. Kita fokus pada TCU. Mohon maaf Pak, lambat sedikit sebab kita tidak edit kita tidak ada panjang sedikit duration dia. Ini engine-nya pun semput-semput, kentut-kentut sedikit. Ini coil masalah. Coilnya bukan original. Walaupun spark plug dia sudah tukar, dia sudah ganti kabel, tapi kalau api tidak berapa cantik, begitulah curitanya. Terinjut-injut macam kuda, tapi lama-lama dia steady juga kalau sudah panas lah. Kita suspek coil dengan ni lah, tapi itu engine punya cerita, nanti kita bahas lain. Kita cerita gearbox dulu. Oke, kita tengok apa dia bilang. Sensor ni ada buka. Oke, kita reset dulu Intel dulu. Reset dulu. Tapi apa boleh juga. Kita mau tengok data stream dulu sebab kita punya duration terlalu panjang nanti. Kita mau tengok betul kah ada data stream tu. Oke, masuk data stream. Ini TCU punya bagian betul lah. TCU punya bagian. Oke, select all semua. Dia boleh baca ke tidak ataupun macam tadi juga yang asal. Lambat sedikit. Oke. Adakah? Ada baca ya. Ini first gear betul lah. Itu. First gear standby, input, dapat bacaan, lock up, off. Jadi kita tengok ada bacaan sudah. Tadi tiada bacaan apa-apa. Semua NA. Kalau LA rokok ada juga cerita, ini NA. Oke, ini pressure solenoid valve sudah ada. Ada bacaan TCU, switch position, throttle position. Position ini pun dia boleh baca. Kita try rest. Tengok dia punya value semua. Kita tengok dia okey ke tidak. Transmission per second. Ada bacaan lah. Maknanya TCU dapat memberi kerjasama dengan ini. Daripada yang tadi itu tiada bacaan apa-apa. First gear. Kita akan try start ini kereta. Kita akan jalan lah. Sebetulnya kita TCU ada bacaan sudah. So kita biar saja kereta ni. Dan kita akan ya TCU memang problem lah. Dan ini sekarang first gear. Kita akan try ke depan dulu sekejap. Sekarang berapa minit sudah, kameramen? Mungkin ini kereta kita akan tutup bonet untuk kita ke sana. Berapa minit sudah? 18 menit. Oke, kita akan tes ini kereta. Betulkan ini kereta boleh jalan? Betulkan ini kereta oke? Tidak boleh jalan. Oke, coba kameramen sepintas lalu sini. Ini antara barang-barang dia. Ini masalahnya bawa pergi engineering, bearing pun makan. So torque converter pun kita ganti. Torque converter akan torque converter pun kita tidak tulis. Ini torque converter pun problem. Ya. Dia punya bearing dengan dia punya clutch pun makan. Nih, kameramen boleh tengok sini. Makan sudah. Dia pada slip dan kita tukar juga. Ini dia punya stator bearing dia pun masalah. Ini makan. Jadi kita ganti satu kali lah. Bearing dia apa semua kita ganti. Ini stator dia dengan one way bearing. Ini makan. Jadi ini kita ganti semuanya lah. Jadi insya Allah mungkin oke juga kereta ini. Kita try lah dulu. Saya terus terang kereta ini tidaklah macam baru, tapi at least ada perubahan daripada asal. So kameramen mungkin boleh masuk ke sana. Kita tengok macam mana, oke kah tidak? Ya try duration terlampau panjang susah. Nanti orang tidak boleh tengok ini terlampau panjang.
buang masa. So kita akan keluar, harap-harap minyak dah habis sebab kita asyik test dari tadi ni. Minyak pun kalau kita tengok ni empty. Kameramen tengok sini. Minyak pun empty ya. So kita akan reverse. Tuh, reverse keluar. Kita akan reverse tuh. Kita try reverse, boleh jalankan tak? Mudah-mudahan boleh. Oke, kita akan jalan. Alright, kita gerak arah, tengok arah tuh. Ni kameramen belakang, kita tengok. Tapi reverse ini boleh-boleh lah. Cuma kita mau tengok pertukaran gear ni okey ke tidak. Cuma kita akan test drive dulu ni kereta. Hidupkan lampu. Coba jangan flash dulu, saya punya mata cek silau. Silau. Oke, sekarang kita masuk di boleh tengok sini di dia. Nih, di tidak nampak di sini dia. Nih di. Lampu pun tiada. Nih di. Kita tengok dia jalan ke tidak, takut dia reverse ya, tidak boleh maju. Oke, kita akan maju ke depan. Oke, tengok gear nih, tengok bertukar ke tidak. Ini gear nih. Kita tengok gear. Tuh gear 2 bertukar, betul. Kita akan trace. Pertukaran gear oke ke tidak. Kita akan laju. Kita akan matikan aircon, takut minyak tidak cukup. Dalam ada minyak, bagi ikon lagi kau. Habislah. Oke, tengok gear tuh sekarang gear 2. Gear 2. Oke. Alright. Kita akan ke jalan raya. Berapa minit sudah? Takut terlampau panjang. Habis lagi minyak pula. Oke, sekarang gear 2 betul lah. Oke, kita akan break kereta ini, betul ke dia jatuh gear 1? Sekejap apa? Saya break kah? Saya break. Oke. Ya, gear 1 ke tidak? Kalau dia turun gear 1, oke lah. Kalau dia gear 1 betul lah. Dia turun. Oke, kita akan jalan lagi gear 2. Dia boleh bertukar gear dengan cantik ke tidak? Ini kita mau tahu isi TCU bekerja dengan baik, Celonet bekerja dengan baik, kita dapat jalan dengan baik ke tak. Oke, jadi kita sekarang tes di jalan besar. Cuma ini kilometernya rosak, dia punya speedometer sensor rosak juga. Oke, sekarang kita tengok pertukaran gear. Oke, kameramen sekali-sekala tengok depan. Sekali-sekala tengok di label gear tu. Alright. Sekarang tukar gear 3 sudah betul. Gear 3. Cantik, pergerakan pun ringan. Harap-harap oke lah. Kita pun tidak minta dia oke 100% macam buka kilang. Ini namanya barang second hand ini, beginilah ceritanya. Ya, kena tenang di posisi. So kita akan tes ini kereta. Daripada nih, kita akan laju sekarang gear 3. Alright. Gear 2 jatuh. Oke, sekarang gear 3. 2, dia akan naik balik gear 3. Kita akan laju. Tengok gear berapa? Gear berapa? Cuma dia oke lah, kita tidak boleh laju so ada kereta depan. Ya. Kita try di sinilah yang kurang kereta. Kita try sini. Oke, kita try dulu. Berapa? Gear berapa? Gear 3. 4. Jadi mananya kereta ini ringan. Insyaallah boleh kita inilah. Coba sekali-sekala kameramen depan tengok. Oke. Kereta ini laju sebenarnya tapi kilometernya rosak lagi, isu lain lagi. Saya tengok dia main gam-gam lagi speedometernya tuh. Ya. Terlalu banyak juga gam-gam dia pakai nih. Jadi begitulah. Ini sekarang kita tidak boleh terlampau lama sebab minyak empty. Sekarang dia berapa? 4. 3 sudah turun. Kita break, dia turun lah. Oke, jadi pertukaran gear pun cantik. Mudah-mudahan customer ini murah rezeki lah.
Tapi pening kepala memang pening. Dia pening, kami lagi pening di Pomen. Daripada soket, TCU, exhibition switch, selector mode, body valve, wiring, banyak masalah. Sampai hampir sudah angkat tangan nih kereta nih. Sebab terlampau banyak masalah kira-kira nih. Sebab terlampau tua sudah. Wiring touching lah. Jadi setakat ini alhamdulillah kita tengok macam oke juga. Cuma kita pesan customer nih janganlah terlampau di agresif. Saya namanya kereta sudah tua. Walaupun kita sudah repair pun macam mana juga kalau sudah tua. Jadi kita try lah, tengok kita on the way ke bengkel dengan aircon off. Cuma kilometer tidak dapat tolong lah, kita kena cari ini. Dan setakat ini alhamdulillah macam oke juga. Ya, pertukaran gear pun bagus. Berapa menit sudah kameramen? Takut 25 menit. Jadi saya rasa itu sajalah. Penggambaran sih pertukaran gear pun macam oke juga. Kan? Mudah-mudahan kereta ini bertahan lah. InsyaAllah harap-haraplah, kami bukan pandai juga, tapi begitulah kita tes kereta ini. Begini saja yang kita mampu tolong. Sebenarnya kita mau surrender sudah kereta ini sebab banyak betul masalahnya. Dari TCU, selector mode, soket selector mode, soket solenoid, soket TCU itu sendiri masalah. Banyak masalahnya lah. Jadi itulah kita mengharapkan supaya kereta ini insyaallah bertahan lah sampai mana dia boleh. Cuma kita akan pesan owner dia ini kita supaya jangan terlampau agresif lah, pelan-pelan sajalah, namanya kereta sudah berumur. Jadi saya rasa itu saja penggambaran hari ini. Insyaallah sekiranya video ini bagus, ada manfaatnya, kita mohon like ataupun subscribe lah ataupun share. Sebab terus terang antara Giabok yang paling susah saya bikin inilah kereta ini, banyak betul masalahnya. Jadi itu saja, sekiranya video ini bagus mohon like ataupun subscribe lah. Jadi kita mengharapkan supaya video ini sampai ke tangan-tangan mereka yang memerlukan input-input ataupun info-info yang berguna tentang kereta, terutama masalah Giabok. Oke, itu saja, sekian, assalamualaikum, thank you.